Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang menghukum dalam perspektif Islam bersama Bu Sheila Fahria. Nah, episode kali ini ada Kak Karina yang menemani kita semuanya. Kak Karina ini salah seorang guru dari Andalusia Kids Malang. Pengalamannya dalam dunia anak usia dini insya Allah sudah tidak diragukan. Dan alhamdulillah saya berhasil menculik Kak Karina meskipun work from home. Jadi kita sama-sama rekaman dan bekerja di rumah masing-masing. Tetapi harapannya bisa membantu pemahaman teman-teman tentang dunia anak-anak yang nyata, tidak hanya teori semata. Kita mau bahas apa ya? Yuk kita simak sama-sama. Ada 2 pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman di mata kuliah perkembangan peserta didik. Pertanyaan pertama tentang baca, tulis, dan hitung atau yang sering kita dengar dengan calistung. Sebenarnya pada usia berapa sih kita bisa mengajari atau mengajarkan anak terkait dengan calistung ini? Karena kalau dilihat dari tugas perkembangan peserta didik, di dalamnya tidak ada yang memang spesifik untuk memberikan atau mengajarkan baca, tulis, dan hitung. Nah, kalau prakteknya pada saat kapan sih yang sangat tepat anak mulai diajarkan calistung? Kita perlu tahu usia Ananda itu berapa dan apakah pada masa untuk mengenal calistung atau memang belum pada masanya nih atau memang sudah lewat. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa mempelajari tahap tumbuh kembangnya milestone. Jika melihat di sana, usia 3-5 tahun itu memang usia Anda untuk belajar menulis, membaca dengan maksimal. Selain dari tahap milestone, kita bisa belajar periode sensitifnya metode Montessori. Apa itu periode sensitif? Adalah periode di mana anak belajar secara maksimal atau penasaran terhadap suatu itu secara terus menerus gitu ya, panas-panasnya. Nah, periode sensitif ini perlu diketahui hanya muncul sekali seumur hidup pada rentang usia anak baru lahir hingga 6 tahun. Jadi jika muncul diharapkan segera ditangkap gitu ya oleh ayah dan bundanya, kemudian difasilitasi untuk pembelajarannya secara maksimal. Nah, gimana kalau pada masanya? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama kita harus mengenalkan secara perlahan dulu untuk angka dan huruf. Secara sensorial dulu ya ibaratnya. Angka 1 itu kita kenalkan, oh bentuknya seperti ini loh. Diraba dulu. Caranya kalau 1 itu membuatnya dari atas ke bawah, bisa menggunakan media yang kasar. Contoh amplas itu dibentuk angka 1. Diajarkan, dicontohkan Ananda untuk mengikuti arah jarinya, 3 jari, utamanya 3 jari ya, dari atas ke bawah membentuk angka 1 hingga seterusnya. Kalau sudah lolos, maka ganti media ke pasir atau tepung terigu ya, membentuk angka 1 dan seterusnya. Jika sudah lolos juga, maka ke pemaknaan, kosong dan seterusnya. Kalau kosong itu nak, tidak ada bendanya. Jadi kalau mau mencontohkan itu, misal tulisan angka 1, kemudian di bawahnya itu jumlah bendanya. Kalau kosong, bawahnya itu tidak ada nak, digosok tidak ada. Kalau 1, jumlahnya ini 1, misal pakai benda logam 1 gitu, dan seterusnya.
Nah, bagaimana jika usianya ternyata belum pada usia untuk calistung tapi dipaksakan dengan harapan kemampuan Ananda lebih daripada usianya, anak usianya gitu ya. Saya memahami bahwa ekspektasi orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi jika dipaksakan, saya rasa juga kurang baik ya, karena akan menimbulkan kebosanan dan yang lebih jauh lagi trauma. Jika Ananda udah pada sudah trauma itu, maka ketika melihat angka dan huruf dia cenderung menghindar atau memilih kegiatan lain yang menurut dia menyenangkan. Itu jika sebelum masanya. Gak masalah jika Ananda tertarik. Nah, ini beda lagi. Maka tidak apa-apa jika dikenalkan. Selanjutnya, jika lewat masanya bagaimana? Apakah ini bisa tetap dicapai gitu ya? Apakah dia bisa expert untuk calistung? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu sumbernya dulu. Apakah memang ada gangguan secara biologis atau tidak? Jika ada gangguan secara biologis, ini akan ada hambatan gitu dan memerlukan treatment khusus. Sumber masalah ini hanya diketahui jika kita memeriksakan lebih lanjut ke dokter yang terkait, dokter tumbuh kembang, bisa juga THT, psikolog, dan selanjutnya yang terkait dengan gangguan yang dikeluhkan. Kemudian jika misalnya biologisnya baik-baik saja, tapi kenapa dia tidak tertarik padahal sudah lewat usianya? Bisa jadi satu, dia traumatis karena dipaksakan atau sudah dilatih di sebelum periode sensitifnya. Yang kedua, bisa jadi dia menghindar karena menulisnya itu sulit sekali bagi dia, tangannya itu kayak kaku gitu. Nah, sumbernya apa? Bisa jadi juga practical life-nya atau dulu ketika masa-masa practical life itu harusnya dilatih, ternyata dia belum maksimal. Nah, otot-otot halusnya tidak terbiasa untuk calistung, juga belum sabar gitu ya. Tingkat kesabarannya itu masih belum terlatih. Nah, itu berpengaruh juga menjadi masalah. Yang ketiga, dia mungkin bosan. Media yang digunakan untuk calistung mungkin kurang menarik atau itu-itu saja. Jadi memang kita perlu observasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber masalah Ananda. Pertanyaan kedua nih Kak Karin, terkait dengan gangguan konsentrasi. Nah, kira-kira adakah cara supaya anak tetap fokus atau anak tetap konsentrasi selama pembelajaran atau selama dia belajar? Baik, untuk masalah konsentrasi kita ketahui dulu Ananda yang dimaksudkan usia berapa. Apakah masih dalam rentang waktu yang normal untuk usianya berkonsentrasi? Cara menghitungnya adalah 1 dikali jumlah usianya. Contoh 3 tahun, maka konsentrasinya rata-rata selama 3 menit. Ada juga teori yang sudah memilah-milah sesuai rentangnya sebagai berikut. 1 sampai 2 tahun itu 1 sampai 3 menit. 2 sampai 3 tahun 3 sampai 5 menit, 3 sampai 4 tahun 5 sampai 10 menit, dan seterusnya. Jika Ananda masih dalam rentang usianya konsentrasi, maka tidak perlu dikhawatirkan. Kemungkinan dia mengalami masalah. Bisa jadi bosan karena media yang digunakan monoton gitu ya. Atau bisa jadi ada hal yang lain, yaitu yang pertama dan yang pokok adalah kebutuhan biologis. Yang pertama masalah perut, dia lagi lapar atau tidak, sudah sarapan atau belum, itu sangat penting untuk anak. Yang kedua masalah toilet,
sudahkah dia tuntas toilet training atau mungkin ada masalah toilet yang lain. Yang ketiga adalah waktu tidurnya. Apakah tadi malam itu dia begadang? Itu bisa melemahkan konsentrasi dan juga mempengaruhi emosinya ketika belajar. Nah, ketiga hal itu yang perlu diperhatikan yang terkait kebutuhan pokok. Kemudian ternyata itu semua sudah terpenuhi. Ada apa ya? Nah, kita bisa melihat apakah ada mungkin gangguan. Gangguan itu bersumber secara biologis. Sebagai contoh, ada anak yang tidak bisa duduk diam selama kurang lebih 5-10 menit, kemudian muter aja keliling kelas tanpa ada maksud atau tujuan dari kegiatan muternya itu. Kemudian ketika diajak bicara, matanya tidak fokus, keliling kemana-mana. Lalu adanya dia semacam gigitan di tangan atau tangannya menggenggam gitu, maka itu bisa menjadi tanda adanya gangguan biologis gitu. Jika menemukan hal demikian, bisa menghubungi dokter tumbuh kembang dan psikolog anak dan dilanjutkan ke dokter-dokter yang terkait gitu ya. Nah, ada yang lain, bisa jadi Ananda menghindar. Nah, menghindar dalam kegiatan menulis yang panjang gitu, mencatat dan kemudian dinilai, itu kan juga bisa. Dia lebih cenderung tangannya itu kaku, tidak bisa menulis dengan rapi dan tidak tuntas. Sukanya nulis di awal dan di akhir saja. Ternyata sumbernya adalah karena practical life-nya belum tuntas. Karena practical life itu melatih motorik halus atau tangannya, otot-otot tangannya supaya lemas dan terbiasa ketika digunakan menulis, menggambar, menghitung, dan seterusnya. Jika itu tidak terpenuhi, kemungkinan akan mengalami hambatan seperti ini, penghindaran dan tidak tuntas. Bagaimana jika sebenarnya sudah lewat itu semua periode sensitifnya? Practical life-nya harusnya sudah terpenuhi usia dini, tapi ternyata sudah lewat. Bisa dikejar, tapi tidak maksimal, sehingga sebelum terlambat sebaiknya memang orang tua secara aktif untuk menuntaskan practical life terlebih dahulu. Lalu Kak Karin, adakah cara lain untuk meningkatkan konsentrasi? Karena saya rasa begini ya, mungkin sebagian besar dari orang tua atau guru-guru begitu menganggap anak ini konsentrasinya kok tidak sebagus dari teman-temannya ya, atau konsentrasinya tidak sebagus dengan anak-anak seusia dia. Jadi pengennya si anak selalu terdepan dalam hal prestasi. Padahal harusnya kita meyakini kalau setiap anak itu pasti punya pembawaan sendiri-sendiri. Nah, gimana ini menurut Kak Karin? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu pertama dipenuhi adalah gizi anak. Gizinya yang bagaimana? 4 sehat 5 sempurna, atau kandungan makanan dan minuman yang memenuhi zat-zat yang diperlukan tubuh, vitamin, mineral, karbo, dan sebagainya. Kedua adalah menciptakan kegiatan yang berurutan dan teratur. Kegiatan ini tidak perlu yang mahal dan mengeluarkan biaya banyak harus keluar rumah seperti itu ya. Cukup kegiatan practical life atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan ayah dan bundanya, yaitu menyapu, mencuci, menggosok baju gitu ya. Jadi hal-hal yang keseharian saja, tetapi mempunyai urutan-urutan tertentu yang bisa diamati oleh anak. Kenapa hal ini bisa berpengaruh? Ya karena yang pertama, figur yang dicontoh adalah ayah dan bunda, dan yang kedua ada kegiatan yang berulang dilakukan setiap hari.
Nah, itu akan melatih konsentrasi anak. Contoh kegiatannya misal menyapu ya. Anak mulai mengambil sapu, kemudian mulai menyapu dari ujung sekian ke sekian yang dicontohkan ayah dan bunda setiap harinya. Lalu tidak lupa juga dia menyapu di sela-sela yang sulit untuk dijangkau, misal di bawah kursi, di bawah meja itu. Nah, setelah sampahnya terkumpul bisa dibuang dan diletakkan di pusat pembuangan sampah yang telah ditentukan. Nah, kegiatan yang memiliki keteraturan itu bisa meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya apalagi? Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar anak. Ketika anak belajar, sebaiknya ayah dan bunda ikut menemani dan memberikan contoh bahwa belajar itu kalau bisa tidak konsentrasi kepada gadget yang tidak perlu. Jika memang sumbernya ada di gadget tidak masalah, tetapi jika ada urusannya tentang hal lain, sebaiknya dipending dulu ya. Lebih baik konsentrasi kepada belajar si anak, karena anak akan melihat, oh kalau belajar itu benar-benar fokus di sini ayah dan bunda. Aku ditemani dan belajar sampai tuntas, tidak ada konsentrasi lain. Kemudian alat dan bahannya juga disediakan, ya kursi, meja, kemudian buku, spidol untuk mewarnai, pensil dan sebagainya. Itu akan membuat anak lebih prepare lagi dan semangat untuk belajar. Ditambahkan juga ketika mau belajar anak sudah dalam keadaan perutnya kenyang, kebutuhan toiletnya sudah selesai, dan dia dalam keadaan bersih dan wangi gitu ya. Itu akan lebih meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya bisa melalui olahraga bersama ayah dan bundanya. Selain untuk membangun bonding, ini juga melatih konsentrasi loh. Yang pertama adalah olahraga senam otak. Ini sering dilakukan di kami dan setiap hari ya. Awalnya memang anak akan kesulitan untuk mencontoh karena gerakannya ini untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri serta konsentrasinya supaya gerakannya sama dengan yang dicontohkan ayah dan bunda. Nah, tapi lama-kelamaan bisa dan sama setelah kami lakukan 1 hingga 2 bulan ya. Tergantung dengan kerumitan dari senamnya. Selanjutnya adalah lari, memanah, bisa catur, sepeda, berenang, dan kegiatan aerobik dan aerobik lainnya. Silahkan bisa dicoba di rumah bersama anak-anak. Untuk bapak dan ibu guru bisa juga untuk melakukannya di sekolah. Nah, selain ini biasanya kalau dalam metode Montessori untuk melatih konsentrasi dulu, energi dari anak itu dikurangi ya. Ada anak yang punya energi berlebih sehingga jika dia disuruh untuk duduk dan menulis, membaca atau mendengarkan, dia cenderung nggak betah. Dia akan lari ke sana kemari. Nah, akan lebih baik jika energinya sedikit dikurangi dengan kegiatan motorik kasar, melompat, merangkak gitu ya. Terus ya kegiatan-kegiatan atau lari gitu ya, kegiatan-kegiatan yang melibatkan otot-otot kasar. Setelah itu bisa diminta untuk duduk kembali kalau sudah. Nah, itu adalah kiat-kiat yang bisa saya berikan untuk pertanyaan yang ini. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Karin terkait dengan mengajari anak calistung atau baca, tulis, dan berhitung, dan juga terkait dengan meningkatkan konsentrasi. Intinya adalah boleh kita memberikan stimulasi pada anak, tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah dengan adanya paksaan. Terima kasih untuk Kak Karina sudah menyampaikan ilmunya. Insya Allah yang disampaikan bermanfaat buat kami semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.